Persidangan perkara tindak pidana korupsi nomor 34 garing Kitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Thomas Srikasih Lembong dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan. Oktober atau November pas pelantikan, karena saya periode pertama periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. Periode pertama dalam 2014 Oktober sampai dengan tahun 2015 bulan 10 kalau tidak salah. 2015. Agustus Pak. Jadi mulai 2014 di bulan Oktober sampai 2014 sampai dengan Agustus ya, 2015. Ya. Hanya sekitar mungkin 10 bulan. 10 bulan. Ya. Baik. Dalam masa periode tersebut apakah saksi ya sebagai Menteri Perdagangan saat itu ya melakukan juga importasi mengenai gula? Kami langsung ke pertanyaan karena saksi lain sudah banyak juga yang menunggu. Kami seingat saya tidak ada. Tidak melakukan importasi gula? Tidak ada. Seingat saya Pak. Baik yang berbentuk raw sugar atau gula kristal mentah maupun gula pasir putih, tidak ada? Setahu saya enggak. Tidak ada karena memang stok dalam negeri untuk gula sudah mencukupi atau seperti apa, bisa diterangkan? Menurut koordinasi rapat pada waktu itu memang gula di dalam negeri cukup. Gula di dalam negeri stok dalam negeri cukup. Atau sudah ada sebelumnya, sebelum masa jabatan saudara sebagai Menteri Perdagangan sudah ada importasi gula dalam jumlah yang cukup sehingga tidak perlu lagi melakukan impor? Saya tidak tahu waktu itu. Atau karena produksi nasional memang sudah? Nggak ingat saya, nggak tahu. Tidak tahu ya? Tidak ada importasi gula ya? Kalau tidak ada importasi gula, apa pernah dalam masa jabatan saudara tersebut melakukan penugasan terhadap baik BUMN maupun swasta untuk melakukan importasi walaupun bukan di saat saudara menjabat? Seingat saya penugasan itu ada tapi terkoordinir, terkontrol. Ada tapi terkontrol karena menjelang bulan puasa. Karena menjelang bulan puasa itu harga selalu naik. Menjelang bulan puasa harga selalu naik. Dalam masa jabatan saudara yang saudara alami untuk bulan puasa di tahun 2015 berarti ya? Ya. Sekitar bulan, masih ingat? Puasa bulan apa waktu itu ya? 2015 ya? Karena 2014 sudah di akhir Oktober ya? Ada penugasan untuk importasi gula? Tidak ada penugasan. Tidak ada, tapi? Ada permintaan. Permintaan? Ya. Yang melakukan permintaan ataupun permohonan siapa? Dari induk koperasi waktu itu. Induk koperasi menjaga stabilitas di daerah-daerah. Nama induk koperasi itu? Begitu ya? Ya. Inkopkar atau? Inkopat ya? Inkopkar atau Inkopkar. Untuk jumlah atau kuota yang dimohonkan untuk pengadaan tersebut berapa banyak? Tidak ada sebut berapa banyak, karena semua harus terkoordinir dan semua sebelum diizinkan mereka memberikan laporan di daerah mana dan berapa kebutuhan. Semua harus terkoordinir. Ini juga termasuk untuk operasi pasar juga atau bagaimana? Karena harus menjaga stabilitas harga. Pada saat saudara menjabat tersebut ya, di periode sekitar 10 bulan, Oktober 2014 sampai dengan Agustus 2015 ya. Apakah ya ada PPI pernah mengajukan permohonan untuk importasi? Tadi kan permintaan pengadaan kan, kalau permohonan untuk importasi apa pernah dilakukan oleh PPI? PT PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia. Saya tidak ingat, tapi belum ada menurut saya pada waktu itu. Belum ada? Ya. Di periode tersebut untuk melakukan importasi maupun pengadaan, apakah ada aturan tersendiri? Ada Permendak mungkin yang saudara pedomani? Saya lupa peraturannya Pak. Lupa sih. Udah lama so. Mengenai Permendak 117/2015 belum di masa saudara ya? Belum. Nggak tahu juga saya nggak ingat itu Pak. Mungkin juga banyak lupanya.
Ini udah lama, Pak. Iya. Ini saudara berakhir masa jabatan di tahun 2015 kan? Bulan Agustus ya? Ya, betul. Itu pindah ke jabatan kementerian lainnya atau seperti apa? Berhenti saya. Berhenti. Ya, di reshuffle. Bagaimana? Reshuffle kabinet. Reshuffle. Oh, demikian. Baik, mungkin rekan anggota yang lain. Dengan PPI juga seperti itu, agar bekerja sama dengan PTPN dan RNI. Ya. Itu tidak dilakukan no impor saksi. Pak. Tidak ya, surat saksi tidak melakukan no impor ya. Tidak ada suratnya di situ. Oke, seperti yang tadi saksi sampaikan, bahwa untuk penugasan ke PPI karena PPI BUMN, saudara bersurat ke Menteri BUMN, benar. Kemudian dibalas oleh Menteri BUMN dengan surat Ya. S33 tanggal 12 Juni 2015. Ya. Hari ini lanjutan dari persidangan dengan terdakwa Tom Lembong, kita hadirkan 2 orang saksi, satu Pak Rahmat Gobel, mantan Menteri Perdagangan sebelum era Pak Tom Lembong, kemudian Pak Wisnu sebagai Direktur Perdagangan Luar Negeri. Dari keterangan saksi, 2 orang saksi yang kami hadirkan sangat jelas ya, sangat mendukung pembuktian surat dakwaan. Pertama, Permendag 117 di masa Pak Tom Lembong itu sebetulnya secara esensi tidak berbeda dengan Permendag 527 2004 di masa Pak Rahmat Gobel menjabat. Tapi dalam pelaksanaannya di era Pak Tom Lembong ternyata banyak penyimpangan yang ditemukan, antara lain yaitu satu, banyak sekali persetujuan impor yang diberikan persetujuannya oleh terdakwa Tom Lembong ini tanpa melalui rapat koordinasi terbatas antar kementerian. Kemudian yang kedua, persetujuan impor tersebut tanpa didukung oleh rekomendasi dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Kemudian di dalam persidangan juga tadi dijelaskan sangat jelas bahwa terkait stabilisasi harga dan pemenuhan stok, mekanisme importasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Permendag 117 maupun 527 yaitu hanya satu, yaitu importasi gula kristal putih, tidak melalui importasi yang lain. Dalam hal ini kan terdakwa Tom Lembong beralibi bahwa importasi GKM untuk dirubah menjadi GKP itu dimungkinkan, padahal menurut Permendag yang dibuat sendiri oleh Pak Tom Lembong itu tidak dibenarkan. Sehingga menurut kami sangat jelas 2 saksi hari ini sangat mendukung pembuktian surat dakwaan kami. Kemudian di rakor 15 Juni 2015, 12 Mei, di zaman Pak Rahmat Gobel juga kita mendengar bersama bahwa stok gula dalam negeri itu masih cukup memenuhi untuk sampai dengan 3 bulan bahkan sampai akhir tahun seperti itu. Kalau itu kan hak dari terdakwa, silakan dengan ahli. Yang jelas kami meyakini bahwa 2 keterangan ahli ini, saksi ini sangat mendukung dengan surat pembuktian. Pak Rahmat Gobel, pendahulu saya sebagai Menteri Perdagangan, bahwa impor yang saya lakukan, yaitu impor gula mentah seperti obat gula putih itu boleh-boleh saja, ya, sah-sah saja, tidak ada aturan yang melarang. Saya kan dituduh melanggar aturan dengan impor gula mentah, ya, bukan gula putih. Jadi tadi Pak Gobel sangat jelas, satu saksi dari Kemendag juga sangat jelas, tidak ada aturan. Bahkan Pak Gobel bilang ya kalau memang ada kebutuhannya ya sah-sah saja untuk gula mentah diimpor, ya, kalau itu yang tersedia. Kemudian tadi saya tertarik, jaksa penuntut mengatakan ya kalau tidak ada aturannya, ya, itu berindikasi tindakan tidak layak, meskipun tidak melanggar hukum. Ya, saya agak terheran-heran ya, karena tahu saya diadili sidang atas dasar apakah saya melanggar hukum, melanggar aturan atau tidak, bukan atas dasar apakah tindakan saya layak atau tidak.